berkumpul untuk menghadiri acara diskusi publik peran wanita dalam berkarya dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Perlu diketahui, dikarenakan situasi pandemik yang belum usai, selain diadakan secara langsung, acara hari ini juga diadakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Berikut ini kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan dari Direktur Utama PT Garam Persero. Pembacaan pesan-pesan Raden Ajeng Kartini. Tausiah. Sesi tanya jawab. Doa. Dan terakhir penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita memulai acara pada hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah air. Bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia. Tanahku hiduplah Negeriku, bangsaku, rakyat. Jiwa bangunlah berdaya. Indonesia merdeka. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Saudari Ihdina dan Saudari Vita. Kepada Saudari Ihdina dan juga Saudari Vita kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal doni inna ba'dahum ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakulu qula rahma fihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sekali lagi, sambutan dari Direktur Utama PT Garam Persero. Kepada Bapak Ahmad Adianto dipersilakan. Suara saya cukup terdengar jelas ya? Jelas Bapak. Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nahmaduhu wa nusolli wa ala rasulihil karim amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dan kita sayangi dan kita banggakan Ibu Nyai Dewi Khalifah atau yang kita selalu kenal dengan Nyai Eva, ya, Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, yang berkenan untuk memberikan waktu dan juga tausiahnya kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Segenap pimpinan PT Garam Persero, ya, para direksi yang sempat hadir, Pak Edi, Pak Arif maupun Ibu, ya, dan Ibu dan istri-istrinya, juga seluruh karyawan PT Garam Persero yang saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama hendak memperingati Hari Kartini, ya. Hari di mana di Indonesia merupakan lambang dari bangkitnya emansipasi wanita, ya. Dan itu terjadi sudah lama sekali, ya. Jadi ini hal yang luar biasa bagi kita bangsa Indonesia, dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sejalan dan selaras dengan ajaran Islam, ya. Dengan demikian peringatan Hari Kartini pada tahun ini memang menjadi spesial karena terjadi di saat bulan Ramadan, ya, di mana kita semua pada saat yang sama juga sedang meningkatkan, ya, makanan rohani kita, ya, dan mengurangi makanan fisik kita, sehingga insya Allah kekuatan rohani kita akan semakin kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karyawan dan karyawati PT Garam Persero yang saya cintai, pada hari ini kita nanti sebelum akan mendengarkan tausiah dari Ibu Nyai Eva. Ya, saat ini saya pikir bagi wanita dan bagi pria kita mempunyai persoalan yang kurang lebih sama, ya, di dalam kehidupan kita. Kita punya pilihan, kita mau mengutamakan karir, keluarga, ataupun hobi kita. Ya, dari tiga hal itu merupakan tantangan yang selalu menjadi perdebatan kita mau memilih yang mana, gitu. Nah, bagi pria dan wanita yang lajang tentu saja lebih mudah memilihnya karena tidak mempunyai impact, ya, kepada lingkungan sekitarnya. Tapi bagi kita ataupun karyawan dan karyawati yang sudah menikah, tentu itu harus menjadi bahan diskusi dengan pasangannya masing-masing, ya. Karena kewajiban untuk membangun umat itu bukan hanya terletak kepada para prianya, tapi juga kepada wanitanya, ya, sama-sama mempunyai tanggung jawab. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk bisa menempatkan diri, ya, untuk dalam rangka Hari Kartini ini, mari kita mempelajari dari apa yang nantinya Eva sampaikan kepada kita, sehingga kita benar-benar baik itu wanita, baik itu pria bisa berperan, ya, lebih aktif lagi di dalam membangun umat dan membangun bangsa, ya. Sehingga terjadilah masyarakat yang madaniyah, ya, sesuatu masyarakat yang memang diharapkan bisa memberikan manfaat baik kepada anggota masyarakatnya maupun kepada generasi-generasi sesudahnya. Jadi itu mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap agar nanti kita semua bisa mempelajari dari kesuksesan dan keberhasilan Nyai Eva sampai ke posisi yang sangat tinggi, ya, sebagai pimpinan kabupaten. Apa tips-tips dan trik-triknya sehingga kita bisa
mengimbangi apa yang menjadi kewajiban kita di sisi sosial dan juga kewajiban kita di sisi keluarga. Ya. Mudah-mudahan acara hari ini walaupun kita laksanakan dengan cara yang sederhana akan memberikan manfaat yang maksimal kepada kita semua. Dan jangan lupa ya, kita sebagai karyawan dan karyawati PT Garam mempunyai nilai-nilai luhur ya di perusahaan: amanah, kompeten, loyal, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak, kita singkat dengan akhlak. Mari kita jaga sama-sama dan mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih kepada Direktur Utama PT Garam Persero atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah pembacaan pesan-pesan Raden Ajeng Kartini kepada Saudari Rati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami, para wanita generasi muda, menyampaikan pesan-pesan Raden Ajeng Kartini. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Kami tiada mencari pelipur hati pada manusia. Kami berpegang teguh-teguh pada tangannya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang. Dan angin ribut pun menjadi sepoi-sepoi. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hormati segala yang hidup, hak-haknya, serta perasaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rati. Nah, ini sekarang kita punya ibu-ibu atau Kartini-Kartini dari PT Garam Persero. Kita akan tampilkan beberapa icon dari PT Garam Persero. Siapa aja? Yang pertama ada Ibu Wiwin Kurniati selaku General Manager. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yang selanjutnya Ibu Jujur Novia Ayu selaku pejabat fungsional Ragam. Selanjutnya ada Ibu Lirwati selaku manajer PKWL dan CLK. Ada Ibu Ari Enggar Fitri selaku manajer area Pamekasan. Ada Ibu Derivianti Isma Aulia, manajer regional 3. Ada Ibu Siti Aziza selaku manajer sistem manajemen. Ya, itu merupakan perwakilan ikon dari PT Garam Persero atau ikon Kartini dari PT Garam Persero. Tapi sebenarnya semua wanita adalah Kartini untuk dirinya, keluarganya, dan tentu saja lingkungannya. Semoga semua wanita-wanita yang terutama berada di PT Garam Persero semakin bersinar dalam segala aspek kehidupannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampailah kita pada sesi utama pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu tausiah sekaligus sesi diskusi yang bertema peran wanita dalam berkarya, yang dalam kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang juga merupakan salah satu wanita hebat di Indonesia, terutama di Sumeneb, yaitu Ibu Wakil Bupati Sumeneb, Hajah Dewi Khalifah, SH, MH, MPDI. Masya Allah, luar biasa sekali, banyak sekali gelarnya ya Ibu. Patut menjadi contoh untuk kami semua, terutama bagi wanita-wanita yang ada di PT Garam Persero untuk bisa meningkatkan value yang ada dalam diri kami dan termotivasi untuk bisa berpendidikan setinggi Ibu. Masya Allah. Sebelumnya kami panitia ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa setelah sesi ini, sesi tausiah ini akan ada sesi tanya jawab kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada Zoom meeting ataupun live. Mungkin bisa menyiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasinya, panitia menyiapkan 4 hadiah
berupa saldo Shopee Pay. Jadi setelah acara ini mungkin Bapak atau Ibu bisa belanja karena memberikan pertanyaan yang bagus gitu ya. Baik, udah tidak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita berikan kesempatan untuk Ibu Hajah Dewi Khalifah untuk memberikan tausiahnya. Kepada Ibu Hajah Dewi Khalifah, kami persilahkan. Terima kasih. Bisa didengar? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillah wa astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan hari ini semua para Kartini se-Indonesia yang sudah memberikan peran aktifnya untuk membangun di tempatnya masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita untuk perempuan-perempuan Indonesia lebih mengabdikan dirinya, memberikan yang terbaik untuk nusa bangsa dan agama. Amin. Yang saya hormati seluruh jajaran direksi PT Garam Persero beserta istri. Yang saya hormati Bapak Pejabat Eselon 1 PT Garam Persero. Yang saya hormati seluruh pengurus Persiga dan karyawan-karyawati PT Garam Persero. Hadirin semua yang hadir secara online pada pagi hari ini. Di bulan penuh kemuliaan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Insya Allah kita meniatkan bersama berikhtiar bahwa setiap detik kehidupan kita ini adalah berharga. Maka yang paling terpenting buat kita bersama adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kehidupan. Dan prinsip hidup saya itu salah satunya hidup ini adalah sejarah. Sejarah ini yang akan dibaca di setiap perjalanan kehidupan manusia. Maka buatlah sejarah ini menjadi kenangan dan bisa dibaca oleh anak cucu kita. Seperti yang salah satunya adalah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Saya ingin sedikit mengkilas balik tentang sejarah kehidupan beliau. Jadi Raden Ajeng Kartini ini lahir pada tanggal 21 April 1897 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir tahun 1808, wafat pada tanggal 17 September 1904 yaitu 7 Rajab 1934. Beliau ini Raden Ajeng Kartini lahir dari keluarga Ningrat, putra Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara, ibunya Mas Ajeng Ngasirah yang berasal dari kalangan biasa. Putra Kiai Haji Madirono, seorang guru agama terkenal di Telekawur Jepara, dan Nyai Hajah Siti Aminah juga berasal dari Telekawur. Ibu kandung Raden Ajeng Kartini ini dinikahi oleh ayahnya pada tahun 72 ketika masih menjabat sebagai Wedana di Mayong. Kemudian masih dalam kedudukannya sebagai Wedana pada tahun 75, ayah Raden Ajeng Kartini kawin lagi dengan seorang putri bangsawan tinggi yang merupakan keturunan langsung Raja Madura yaitu Raden Ajeng Wurijan
atau Murjan Putri RAA Citrowikomo, Bupati Jepara sebelum Sosroningrat. Selanjutnya istri yang kedua kemudian diangkat menjadi Garwa Patmi atau Raden Ayu, sedangkan Mas Ajeng Ngasira mendapat kedudukan Ganwa Ampil. Dari kutipan tersebut diketahui bahwa Wedana RM Sosroningrat, ayah Raden Ajeng Kartini, menikah dengan MA Ngasirah, ibu Raden Ajeng Kartini, pada tahun 72 sebagai istri pertama yang dinikahinya. Ketika akan diangkat menjadi bupati oleh pemerintah Hindia Belanda diberi syarat agar menikahi perempuan dari golongan ningrat yang sederajat yang nantinya akan diangkat menjadi Garwa Patmi atau Raden Ayu. Perkawinan itu terjadi pada tahun 75 setelah RM Sosroningrat diangkat menjadi Bupati Jepara. Status dan hubungan dalam keluarga kabupaten menjadi terang. RA Urjan menduduki tempat sebagai Raden Ayu dan MA Ngasirah sebagai istri kedua yang mempunyai kewajibannya sendiri di dalam kabupaten. Tugasnya Garwa Patmi mendampingi suami pada saat upacara-upacara resmi, sedangkan urusan pendidikan menjadi tanggung jawab MA Ngasirah dan beliau sangat keras dalam mendidik putra-putrinya termasuk dalam pendidikan agama. Garwa Patmi yang berasal dari keturunan bangsawan memiliki kedudukan istimewa karena putranya memiliki hak untuk dimasukkan dalam daftar nama calon bupati. Jika Garwa Patmi tidak memiliki anak laki-laki, baru diambil putra dari Garwa Ampil. Peraturan ini menjadikan pegawai pamong praja berpangkat wedana atau patih yang beristrikan perempuan dari kalangan rakyat biasa akan menikah lagi dengan perempuan dari kalangan bangsawan yang akan dijadikan sebagai Garwa Patmi. Sejarah juga menuliskan bahwa Raden Ajeng Kartini dilahirkan tidak di gedung utama, sebagaimana saudara-saudarinya yang lebih tua. Raden Ajeng Kartini justru dilahirkan di sebuah rumah kecil di bagian bangunan keasistenan wedanan yang terletak sedikit jauh dari gedung utama. Di bagian tempat tinggal selir atau istri kesekian. Rumah kecil ini dibedakan dari gedung utama, perbedaan yang menjelaskan kedudukan antara penghuninya daripada gedung utama, sekalipun di pekarangan yang sama. Diskriminasi yang dialami oleh MA Ngasirah, ibu Raden Ajeng Kartini, terjadi dikarenakan menjadi istri kedua dan bukan dari kalangan bangsawan seperti RM Murjam sebagai selir RAA Sosroningrat. Raden Ajeng Kartini lahir dari seorang ibu bernama Ngasirah yang beragama Islam. Secara otomatis Raden Ajeng Kartini juga dilahirkan sebagai muslimah. Potret Raden Ajeng Kartini yang anggun tentunya tidak banyak yang tahu, karena Raden Ajeng Kartini besar dengan lingkungan yang religius dan dibesarkan dengan nilai-nilai religius yang kental. Raden Ajeng Kartini juga memiliki darah pesantren. Dilihat dari fakta bahwa MA Ngasirah adalah putri dari Nyai Hajah Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telekawur, Jepara. Membicarakan Raden Ajeng Kartini tentunya masih ada faktor lain yang belum banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu bahwa Raden Ajeng Kartini adalah seorang santri. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini disebut sebagai santri dari Kiai Haji Soleh Darat. Hubungan Raden Ajeng Kartini dengan KH Soleh Darat tersebut kemudian digunakan untuk menilai pendidikan Raden Ajeng Kartini yang didapat dari KH Soleh Darat mengenai pendidikan akhlak yang diberikan kepada Raden Ajeng Kartini menjelang akhir hayatnya. KH Soleh Darat yang bernama asli Muhammad Soleh bin Al-Samarani dan merupakan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Raden Ajeng Kartini lahir di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1235 Hijriah atau 1820 Masehi. Pendidikan Raden Ajeng Kartini, ketika Raden Ajeng Kartini sudah lebih besar, Raden Ajeng Kartini dimasukkan di sekolah di Europes Leger School, sekolah rendah Belanda. Pada pagi hari bersekolah dan sore harinya mendapat pelajaran menyulam dan menjahit dari seorang nyonya Belanda. Membaca Al-Quran dari seorang guru agama.
dan pelajaran bahasa Jawa dari seorang guru yang bernama Pak Dano. Pelajaran yang paling tidak disukai adalah pelajaran yang dianggapkannya adalah masih kurang, yaitu ibunya sampai marah kepada beliau. Salah satunya adalah bagaimana dia harus menyukai dan lebih memperdalam lagi pelajaran Al-Quran, sebab ibunya sangat keras mendidik Raden Ajeng Kartini dalam hal masalah ibadah. Akan tetapi Raden Ajeng Kartini sangat mengerti kesulitan-kesulitan sehingga pada waktu itu beliau berupaya untuk bisa mudah membaca dan mengerti tentang Al-Quran. Dalam beberapa buku disebutkan bahwa Raden Ajeng Kartini selain belajar di sekolahan Belanda juga belajar agama dari KH Soleh, seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi beliau adalah seorang santri. Sampai suatu ketika Raden Ajeng Kartini berkunjung ke rumah pamannya Bupati Demak. Saat itu sedang berlangsung pengajian bulanan khusus anggota keluarga sang bupati. Raden Ajeng Kartini ikut mendengarkan pengajian bersama para Raden Ayu yang lain di balik hijab, karena dulu harus pakai tabir atau tirai. Raden Ajeng Kartini merasa tertarik tentang materi yang disampaikan pada saat itu tentang tafsir Al-Fatihah oleh Kiai Haji Soleh Darat. Setelah selesai pengajian, Raden Ajeng Kartini mendesak pamannya agar bersedia menemaninya untuk menemui KH Soleh Darat. Dalam pertemuannya itu, Raden Ajeng Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci tanpa mengetahui arti dan maknanya untuk lebih mendalaminya. Gagasan kesetaraan yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, beliau adalah salah satu tokoh yang sangat dekat di hati perempuan Indonesia, karena beliaulah yang dengan gigih memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pribumi. Berkat kegigihannya, Raden Ajeng Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang atau sebuah bangunan yang sekarang sebagai gedung pramuka. Pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai konsep pendidikan akhlak pada abad 19 boleh dikatakan sangat modern, karena menempatkan anak didik sebagai subjek kegiatan belajar mengajar, bukan sebagai objek pengajaran seperti lazimnya pendidikan pada waktu itu. Pendidikan akhlak pada pendidikan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini bukanlah hanya pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan budi pekerti dan kepekaan budi pekerti melalui keteladanan sikap dan perilaku guru. Pendidikan harus mampu menanamkan moralitas yang akan membentuk siswa berwatak kesatria. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pejuang perempuan yang senantiasa memperjuangkan haknya, terutama yaitu hak pendidikan. Sifatnya yang terkesan menggugat adat dan tradisi feodal, seperti melukiskan sosok yang tidak bisa dihentikan ketika memiliki tekad untuk memajukan kaumnya. Keberaniannya bukan tanpa sebab perlakuan ayahnya yang menganaktirikan perempuan untuk melanjutkan sekolah menjadi titik balik munculnya pemikiran yang terbuka untuk memperbaiki derajat perempuan melalui pendidikan. Raden Ajeng Kartini ingin meletakkan dasar moralitas bagi masyarakat Bumi Putra melalui pendidikan budi pekerti sebagai pengimbang pendidikan akal, yaitu rasio. Raden Ajeng Kartini berpendapat bahwa peradaban manusia membutuhkan keseimbangan antara akal dan budi pekerti. Budi pekerti adalah sumber moralitas keadilan dan pri kemanusiaan yang menurut Raden Ajeng Kartini kurang dipedulikan. Hemat beliau, hanya dengan memiliki moralitas, keadilan dan pri kemanusiaan pemimpin mampu menyelenggarakan kehidupan bersama dengan rakyat tanpa penindasan. Pendidikan yang diinginkan Raden Ajeng Kartini tidak hanya menyangkut penguasaan materi kognitif, melainkan bagaimana menjadikan manusia yang berbudi luhur dan berjiwa besar. Pendidikan yang mengarahkan manusia menuju kesejatian dirinya secara sempurna, baik aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotorik. Atau dengan kata lain, pendidikan yang bisa menumbuhkan kekokohan diri secara sempurna, baik spiritual, moral, ataupun intelektual.
Raden Ajeng Kartini menginginkan keseimbangan otak dan akal. Jadi selain pandai dalam hal teori, dia harus mempunyai akhlak yang baik. Maka pendidikan akhlak dan budi pekerti menurut Raden Ajeng Kartini harus lebih diutamakan karena akan membentuk sikap dan tingkah laku di dalam bermasyarakat. Karena tujuan pendidikan ini akan kembali kepada masyarakat. Gagasan Raden Ajeng Kartini tentang pendidikan perempuan merupakan wujud kepekaan terhadap masalah sosial yang telah menjadi virus dan bersarang dalam tubuh masyarakat Bumi Putra pada waktu itu, yang terwujud pada tata hidup feodalisme. Perjuangan beliau untuk mengangkat pendidikan perempuan sejajar dengan laki-laki memiliki kesesuaian dengan ajaran agama Islam. Dalam buku-buku sejarah pendidikan Indonesia, nama Raden Ajeng Kartini masuk dalam salah satu tokoh pendidik perempuan. Pemikirannya tentang pendidikan dan pendidikan perempuan cukup progresif pada masanya. Raden Ajeng Kartini berpikir, perlunya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan paling awal yang menjadi tanggung jawab seorang ibu. Dengan sendirinya, kaum perempuan perlu diberdayakan melalui pendidikan. Mendukung terwujudnya kemandirian kaum perempuan juga perlu diberikan pendidikan budi pekerti, kejujuran dalam kaitannya akhlak agar menjadi fondasi dalam kehidupan manusia. Kekritisan Raden Ajeng Kartini bukan hanya dalam persoalan sosial masyarakat, namun juga dalam wilayah agama. Ancaman kristenisasi dari para penjajah yang mengajak umat Islam untuk masuk agama mereka disertai dengan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan. Bahkan terkadang juga dilakukan dengan paksaan dapat memecah belah umat Islam. Masyarakat Nusantara khususnya masyarakat Jawa pada masa itu, belum banyak orang yang memiliki pemikiran tentang bahaya ini, namun Raden Ajeng Kartini telah memikirkannya terlebih dahulu. Masyarakat Islam pada masa Raden Ajeng Kartini adalah masyarakat yang memiliki pemahaman Islam yang dangkal tentang Islam itu sendiri, karena belum banyak yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Berdasarkan refleksi kritis Raden Ajeng Kartini tentang Islam, memberikan pemahaman kepada lapisan masyarakat untuk memaknai ajaran Islam secara komprehensif. Raden Ajeng Kartini memiliki pemahaman agama yang terbatas. Raden Ajeng Kartini meyakini bahwa agama memiliki peran yang besar bagi masyarakat dan peradaban manusia. Pemahaman Raden Ajeng Kartini yang semakin dalam tentang agama memberikan sebuah pandangan bahwa dasar dari pendidikan seorang anak adalah agama yang baik. Yang pertama kali diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya adalah budi pekerti. Oleh karenanya, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini untuk mendalami agama kepada gurunya K.H. Soleh Darat. Ini adalah semata-mata untuk bagaimana perempuan bisa menjadi perempuan yang mulia. Itu beberapa sejarah yang sudah saya sampaikan tentang Raden Ajeng Kartini. Artinya dari sejarah ini kita dapat belajar. Pertama, karena beliau merasa tertindas. Sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa segala sesuatu di alam dunia ini oleh Allah sudah diatur. Semuanya berpasang-pasangan. Kalau kita melihat bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, itu bukan untuk ada di atas ataupun ada di bawah. Kesetaraan yang dilakukan di dalam Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah karena ketakwaannya. Maka saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Menjadi perempuan memang harus mempunyai kualitas, kapabilitas yang lebih komplit dari laki-laki. Karena perempuan mempunyai tanggung jawab, dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab domestik ataupun tanggung jawab publik. Dalam tanggung jawab domestik, kita harus menjadi seorang ibu yang baik. Kalau di dalam bahasa agama, al-ummu madrasah.
ibu itu adalah sekolah. Maka ketika ibu ini adalah sekolah, dia harus bisa membina dengan baik putra-putrinya, menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Dan sekolah pertama yang dititipkan oleh Allah kepada manusia adalah dijanin dalam kandungan seorang ibu. Jadi luar biasa, sekolah ini sudah ditanamkan mulai ada detak kehidupan kepada janin dalam kandungan seorang ibu. Maka ibu harus dituntut harus menjadi perempuan yang solihah. Karena dari perempuan yang solihah, dia akan melahirkan putra-putri yang solih dan solihah. Maka benar kalau Rasulullah menyampaikan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Perempuan ini adalah perhiasan. Dia perhiasan dunia. Perempuan ini diberikan oleh Allah kecantikan karena dia adalah perhiasan. Mengapa dia harus menutup auratnya? Karena Allah ingin perhiasan itu menjadi mahal. Perhiasan itu menjadi mulia. Perhiasan itu benar-benar menjadi indah. Dan Rasulullah menyampaikan wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang solihah. Maka pertama, dasar agama yang harus menjadi kekuatan seorang perempuan. Kejujuran, budi pekerti, akhlakul karimah seperti yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini ini. Selaras dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah kenapa ketika Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku mengutus engkau Muhammad ke alam dunia itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka seorang perempuan yang identik dengan kecantikan, dengan kelembutan, dengan halus budi pekerti, budi bahasa, ini harus tetap dijaga. Biasakanlah dalam keseharian kita untuk kita selalu bertutur sapa dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan memakai budi pekerti. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan anak pertama ada pada ibunya. Ketika ibunya memberikan pendidikan di dalam keseharian dengan baik, maka dengan sendirinya anak-anaknya akan belajar sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Tanamkanlah budi pekerti yang baik. Yang kedua, banyak peran perempuan yang harus dilakukan hari ini. Kalau sesuai data statistik yang ada di Kabupaten Sumeneb, jumlah perempuan jauh lebih besar dari laki-laki. Di Kabupaten Sumeneb ini ada sekitar 581.000 jumlah perempuan dan laki-laki itu sekitar 530.000. Maka jumlahnya adalah lebih banyak kaum perempuan. Maka hari ini perempuan tidak boleh tertinggal. Pertama adalah pendidikan. Bekal pendidikan ini pengkayaan sumber daya manusia, bagaimana dia punya skill tambahan keterampilan, itu akan menjadi nilai untuk seorang perempuan. Oleh karenanya, berkeluarga bukan batasan akhir untuk menuntut ilmu. Hari ini kita sudah dimudahkan dengan berbagai macam akses. Ada pendidikan kesetaraan, ada PKBM, ada universitas terbuka, ada kelas extension yang mungkin saya sendiri mengalami. Saya ini termasuk perempuan yang manut kepada orang tua. Setelah saya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah di Anukoyah Gulu-Gulu, ibu saya ketika saya akan mendaftarkan sekolah di IAIN Sunan Ampel Pamekasan, beliau sudah menyodorkan kepada saya, ini Fa, kamu menikah tanggal ini, calon suaminya ini sudah ada, jadi kamu tinggal duduk saja jadi pengantin putri pada waktu itu. Itu yang dilakukan oleh ibu saya. Pada waktu itu saya hanya meneteskan air mata, saya tidak mengatakan tidak kepada ibu saya. Tapi saya sampaikan kepada beliau, Umi, saya siap menikah dengan catatan ketika setelah saya menikah, perbolehkan saya untuk melanjutkan pendidikan saya.
dan perbolehkan saya tetap mengabdi ke masyarakat, terutama untuk perempuan Kabupaten Sumeneb, agar saya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Sumeneb. Itu hanya syarat yang diberikan saya kepada ibu saya, dan itu benar terrealisasi. Pada waktu setelah selesai menikah, saya juga menyampaikan kepada almarhum Bapak Kiai, Pak Kiai, saya akan melanjutkan sekolah saya. Pak Kiai menyampaikan, karena itu sudah komitmen kamu dan niat kamu untuk sebuah kebaikan, silahkan kamu lanjutkan. Akhirnya saya melanjutkan kuliah pada waktu saya punya anak, dan anak saya masih usianya sekitar 1 tahun. Begitu saya semangat berkuliah, karena pada waktu itu tidak ada kuliah extension di Madura, jadi saya berkuliah ke Surabaya. Sampai 8 tahun saya bisa menyelesaikan dari S1 sampai S2, membawa seorang bayi ke kampus, dan saya membawa santri pada waktu itu. Saya waktu itu mencium anak saya selalu sampaikan, nak, Umi sedang mencari ilmu. Doakan ilmunya Umi barokah dan manfaat. Nah, itu pendidikan yang harus kita lakukan. Pengkayaan terhadap perempuan itu penting. Apalagi di Pulau Madura ini, budaya patriarki masih sangat kuat. Maka perempuan jika ingin menjadi sesuatu, dia harus menjadi perempuan yang luar biasa. Salah satunya adalah meningkatkan SDM dan mengkayakan dirinya dengan beberapa literasi dan keterampilan yang harus dimiliki. Yang kedua, hari ini perempuan dituntut dalam hal masalah kesehatan. Kita sedang dihadapkan dengan pandemi yang berkepanjangan dan kita tidak tahu sampai kapan Allah akan menguji kita dengan pandemi ini. Maka perempuan dituntut bagaimana dia bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa menyajikan nutrisi yang terbaik untuk keluarga dan anak-anaknya, agar keluarga dan anak-anaknya mempunyai imunitas yang baik, terhindar dari COVID dan terhindar dari segala penyakit. Di satu sisi, seorang perempuan hari ini harus menjadi penata keuangan yang baik untuk keluarga. Karena ada banyak PHK, ada banyak sektor ekonomi yang tertutup aksesnya karena keterbatasan PPKM, pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita harus cerdas. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Dengan belanja mungkin yang lebih sedikit, tapi gizi keluarga harus tetap tercukupi. Maka seorang perempuan juga harus bisa menjadi ahli gizi di dalam keluarga. Kemudian perempuan hari ini harus bisa menjadi dokter di dalam keluarga. Karena kenapa? Sebenarnya pandemi COVID-19 ini bisa dicegah dengan imunitas kita dan gizi kita baik. Apalagi hari ini sudah ada vaksin. Maka peran ibu-ibu bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga, kepada handai tolan, sanak saudara, sahabat, teman-teman, sesama perempuan misalnya, mereka untuk melakukan vaksin. Karena ini bagian dari ikhtiar agar kita terhindar dari COVID-19. Maka perempuan hari ini memang harus memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia harus belajar tentang kesehatan, dia harus belajar tentang gizi, dia harus belajar bagaimana agar keluarganya terhindar dari pandemi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya, hari ini perempuan harus berdaya dari sisi ekonomi. Walaupun dalam kondisi yang sangat sulit, perempuan harus bisa membaca situasi. Artinya ada banyak peran yang harus dilakukan oleh perempuan. Misalnya, ketika misalnya suaminya sudah di dalam hal permasalahan menganggur, atau misalnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesulitan dalam bidang ekonomi, maka perempuan harus membantu. Maka ini peran penting dari perempuan dengan sisi yang saya sampaikan tadi, punya pengkayaan dalam bidang keterampilan. Saya yakin semua ibu-ibu bisa masak. Dan hari ini ibu-ibu harus sudah mulai belajar IT. Siapa tahu masakan sederhananya justru cocok untuk bisa menjadi tambahan penghasilan dalam keluarga lewat media sosial. Belajarlah berkreasi, jangan pernah putus asa.
Karena keputusasaan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kita harus tetap semangat, bagaimana bahwa pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga kepada anak-anak kita, kebersamaan kita dengan keluarga bersama suami, kebersamaan kita dengan masyarakat, ini dituntut agar kita tetap eksis, bisa bertahan di dalam masa pandemi ini. Tentunya yang paling terpenting, yang terakhir, banyak perempuan-perempuan yang sudah mempunyai jabatan, punya tempat, apakah dia sebagai wanita karir ataupun sebagai pekerja. Kalau pekerja sebagai buruh atau misalnya bekerja di toko, dia akan ada waktu dari pagi sampai sore yang mungkin berpisah dengan keluarga. Begitu juga mungkin yang menjadi wanita karir. Hari ini kita tidak bisa terputus komunikasi, sudah ada media sosial. Biasakanlah untuk menyapa keluarga dengan media sosial. Saya menjadi aktivis sejak tahun 90 dan alhamdulillah sampai Pak Kiai meninggal dunia pada tahun 2020. Saya tidak pernah dikomplain karena misalnya saya jauh dari rumah. Tapi saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya sebelum saya berangkat. Kemudian saya membagi waktu dengan baik. Mana yang harus didahulukan antara urusan keluarga dan urusan di luar. Urusan organisasi ataupun urusan politik, urusan karir dan yang lain-lain. Kemudian komunikasi yang harus terus dilakukan. Biasakanlah berkomunikasi ketika kita berada di rumah, terutama melalui sholat berjamaah. Maka sempatkanlah untuk bersolat berjamaah bersama-sama. Setelah selesai bersolat berjamaah, musyawarah keluarga itu bisa dibangun dengan baik. Saya yakin karir dan pekerjaan kita bukan sebuah halangan perempuan untuk maju, tapi bagaimana dia bisa membagi waktu dengan baik dan mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab perempuan itu tetap dalam keluarga adalah yang paling utama. Maka kepada para ibu, para Kartini yang ada di Kabupaten Sumeneb, harapan saya, jadilah perempuan yang solihah, jadilah istri yang solihah, yang tetap berbakti kepada seorang suami. Karena di dalam keluarga, suami tetap adalah sebagai kepala keluarga. Walaupun kita menjadi orang yang menambah pendapatan ekonomi, kita bukan pencari nafkah utama, tapi kita sekedar untuk membantu suami kita. Jangan pernah meremehkan seorang suami karena mungkin pendapatan kita jauh lebih tinggi dari beliau. Tapi hormatilah beliau sebagai kedudukannya, sebagai kepala keluarga, imam kita di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, jadilah ibu yang baik. Jadilah tauladan untuk anak-anak kita. Jangan lupa selalu mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Insya Allah dengan pengabdian yang baik dalam keluarga, itu juga akan memotivasi bagaimana kinerja kita di dalam karir dan pekerjaan yang lain. Saya yakin ikhtiar kita bersama untuk menjadi perempuan-perempuan yang solihah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya, marilah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya bisa secara langsung untuk yang ada di Sumeneb dan juga di kantor Surabaya. Dan untuk yang melalui Zoom meeting bisa meninggalkan pertanyaan melalui raise hand atau kolom komentar di kolom chat. Ada yang ingin bertanya? Saya ingatkan kembali akan ada 4 hadiah untuk pertanyaan yang akan kami pilih. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ada, Mbak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Kusula.
Saya perwakilan dari ibu-ibu pengurus Bariga. Perempuan adalah ujung tombak dari pendidikan pertama bagi anak-anak di rumah. Sedang perempuan atau Kartini masa kini adalah perempuan yang smart, anggun, dan berpendidikan tinggi. Ketika perempuan masa kini yang berpendidikan tinggi, maka pasti sudah identik dengan keinginan untuk berkarir. Ketika seorang perempuan berkarir, maka separuh dari waktunya akan terfokuskan terhadap pekerjaannya dalam berkarir. Maka di saat itulah ada beberapa hal peran penting sebagai seorang ibu yang mungkin akan terabaikan. Seperti misalnya dalam hal pengasuhan anak, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya menurut agama tentang seorang istri dan ibu yang berkarir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kepada Ibu Haja untuk bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu yang sudah bertanya tadi, tidak begitu jelas namanya ya. Ibu, pertama kalau kita melihat kepada sejarah Rasulullah, waktu Rasulullah menikah pertama dengan Sayyidatuna Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah seorang saudagar kaya, yang beliau luar biasa memberikan pengabdian terbaiknya kepada agama Islam dengan menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Pada waktu itu, Siti Khadijah sebelum menikah pun dia adalah saudagar kaya. Dan Rasulullah tidak pernah melarang untuk eksistensi beliau sebagai seorang saudagar. Artinya selama seorang perempuan bisa menjaga dirinya, kehormatannya pertama dari fitnah, itu diperbolehkan dalam ajaran agama. Kemudian dalam sisi pendidikan, Sayyidatuna Siti Aisyah, banyak hadis yang dirawi oleh beliau. Salah satunya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga. Karena tidak ada orang yang paling dekat sedekat Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah yang merawi, artinya ketika merawi itu seandainya hari ini, itu yang mengajar. Maka ketika mengajar kepada sahabat, berarti Siti Aisyah ada waktu juga yang terluang waktunya di dalam keluarga. Dan pada waktu mengajar, berarti pada waktu itu beliau bertemu dengan sahabat yang laki-laki. Berarti tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan pada waktu mengajarkan pendidikan. Jadi dua sosok figur yang patut kita ambil ketauladanannya adalah yang pertama Siti Khadijah. Dengan beliau adalah diberikan kecerdasan dalam bidang ekonomi. Sehingga Siti Khadijah ini salah satu saudagar yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Kemudian yang kedua yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah dalam bidang keilmuannya sampai merawi hadis, berarti beliau diberikan oleh Allah kecerdasan dalam bidang pendidikan. Artinya selama perempuan bisa menata waktunya dengan baik, maka insya Allah tidak ada hal yang menjadikan dosa ataupun bersalah, tapi itu akan menanamkan amal jariah. Saya ingat ketika saya pamit kepada Bapak Kiai pada waktu saya akan mencalonkan sebagai kepala daerah di Kabupaten Sumeneb. Beliau selalu menyampaikan, niat kamu apa? Jika niatan kamu bagus, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli syai'in ma nawa. Maka segala sesuatu itu tergantung dari niat. Kalau misalnya kita beraktivitas, berkarir, atau misalnya juga bekerja, tapi niatnya misalnya salah, saya ingin pamer, misalnya, na'udzubillah, saya ingin ya hal-hal lain yang sifatnya menjadi fitnah ataupun maksiat, maka ini tidak boleh.
hukumnya akan menjadi haram. Tapi ketika niatan kita baik, insya Allah, maka Allah akan menilai dengan niatannya. Jadi saya sampaikan pada waktu itu, kalau saya ingin mencalonkan sebagai kepala daerah Kabupaten Sumeneb, karena saya ingin kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan itu ada yang mewakili. Sebab ada beberapa kebutuhan perempuan yang mungkin tidak difahami oleh laki-laki. Dan ada beberapa perjalanan perempuan dalam kehidupannya yang tidak dialami oleh laki-laki. Contohnya adalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Yang hamil, melahirkan, dan menyusui itu adalah perempuan. Yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh laki-laki. Dan tidak mungkin laki-laki menyampaikan itu. Maka ini harus diperjuangkan oleh perempuan. Maka ibu, saya pesankan kepada ibu-ibu yang sedang bekerja atau menjadi wanita karir ataupun menjadi pekerja, silahkan lakukan itu dengan niat yang baik untuk ibadah. Jika ibu niatkan untuk menambah perekonomian keluarga, bukan untuk menggantikan mencari nafkah keluarga, maka itu akan menjadi pahala karena kita memudahkan dan membahagiakan suami dan anak-anak kita. Dengan catatan seperti saya sampaikan tadi, jika kita masih mempunyai suami ataupun keluarga, hormatilah dan muliakanlah beliau, karena di dalam Al-Quran tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu untuk keluarga. Bahwa laki-laki itu adalah imam dan pemimpin untuk perempuan. Hormatilah beliau, sayangilah beliau, dan bahagiakanlah serta muliakanlah kehidupan beliau. Insya Allah kehidupan kita walaupun bekerja ataupun berkarir, menata dengan baik waktu kita akan menjadi perempuan-perempuan yang solihah. Dewi Khalifah, jawabannya bagus sekali, Masya Allah. Apakah Ibu Siti ya, betul tadi yang bertanya ya, sudah cukup puas Bu, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jawabannya Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nyai Dewi Hovifah. Saya sudah sangat cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Haja Dewi Khalifah, ada pertanyaan lagi dari yang hadir, dari Mbak Iis Itisyarah. Pertanyaannya, masih relevankah Kartini di mata kaum perempuan modern saat ini, dan bagaimana kita terutama kaum milenial dapat menyalakan api Kartini kembali? Begitu Ibu, mohon dijawab. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kartini ini bagian dari sebuah sejarah kehidupan, mungkin sama dengan Cut Nyak-Din, bagaimana Cut Nyak-Din bekerja atau misalnya memberikan perjuangan untuk membebaskan Indonesia untuk bisa merdeka, salah satunya itu. Kemudian Kartini ini seperti tadi saya membaca sejarahnya dengan kita menyimak bersama, Kartini adalah sosok seorang perempuan yang menginginkan perempuan itu maju secara pendidikan. Artinya sampai hari ini kita masih banyak PR tentang pendidikan. Apakah di Madura ataupun di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, masih banyak masyarakat kita yang belum menyelesaikan pendidikan dasar misalnya. Sampai mereka menyelesaikan SD masih ada yang putus sekolah, SMP masih ada yang putus sekolah, SMA juga masih ada yang putus sekolah. Bahkan mungkin kalau dilihat prosentasenya untuk sekolah tinggi, ini masih ada yang dalam satu desa mungkin jumlahnya mungkin hanya puluhan dari ribuan perempuan. Maka semangat Kartini yang disampaikan bahwa dia menginginkan perempuan tidak tertinggal dalam sisi pendidikan ini sangat penting. Karena ilmu ini adalah jendela dunia. Ketika kita punya ilmu dengan pendidikan yang tinggi, insya Allah wawasan kita juga akan menjadi lebih luas. Ketika wawasan kita lebih luas, hari ini
Misalnya, anak-anak kita dengan masa pandemi harus bersekolah di rumah. Mau tidak mau seorang ibu harus menjadi guru. Mau tidak mau seorang ibu harus menjadi pendamping anak-anak. Mau tidak mau seorang ibu harus bisa menjawab pertanyaan putra-putrinya. Maka ini kembali akan berbeda. Seorang ibu dengan wawasan keilmuan lulusan SD dengan seorang ibu yang wawasan keilmuannya itu adalah lulusan S1. Ini yang mungkin terpenting buat kita bersama. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan, jangan sampai kita memutus pendidikan kita hanya karena kita sudah menjadi seorang istri atau seorang ibu. Kita bisa belajar banyak, apalagi kita sekarang sudah ada media sosial, bisa menggoogling apapun. Jangan hanya mungkin ibu-ibu, maaf, setiap hari hanya mungkin WA-nya, ya tentang misalnya saya hari ini makan apa, besok makan apa, hari ini saya jalan-jalan di mana. Tapi coba sempatkanlah untuk mengkayakan diri kita, menggoogling misalnya bagaimana tentang pendidikan anak. Saya punya bayi dari umur 1 tahun misalnya, bagaimana merawat bayi 1 tahun, bagaimana bahwa bayi ini agar tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, bagaimana bahwa bayi ini gizinya cukup. Itu kan pengkayaan. Jadi pengkayaan itu tidak harus di dalam sekolah, tapi pengkayaan itu adalah hal yang terpenting untuk menumbuhkan wawasan keilmuan kita. Kemudian kenapa kita penting seperti saya sampaikan tadi, ibu-ibu yang mungkin karena harus mengikuti tradisi budaya, dia harus putus sekolah. Ada saya yang sempat terenyuh ketika anak-anak santri saya pamit. Ibu, saya mau pulang. Kenapa kok mau pulang? Kan kamu sudah 15 hari lagi akan ikut ujian. Iya Ibu, saya akan dinikahkan. Saya waktu itu menetes air mata ibu-ibu. Saya sampaikan, ya Allah, kamu 15 hari lagi sudah harusnya lulus SLTA. Gini saja nak, kamu pulang. Setelah selesai menikah, ibu akan tetap memperbolehkan kamu mengikuti ujian. Itu yang dilakukan di saya. Tapi mungkin tidak di tempat lain. Misalnya tidak diberikan kesempatan seperti itu oleh Allah, kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar kesetaraan. Ya ikutlah, yang tidak lulus SD bisa ikut kejar paket A. Yang tidak lulus SMP bisa ikut kejar paket B. Yang tidak lulus SMA bisa ikut kejar paket C. Artinya semangat itu sebenarnya yang diinginkan oleh Kartini. Bagaimana bahwa perempuan Indonesia tidak boleh bodoh. Karena ilmu adalah pembuka wawasan dunia. Dengan ilmu, seorang ibu akan jauh lebih bagus dan lebih profesional untuk memberikan pengajaran kepada putra-putrinya. Itulah kenapa di dalam agama disebutkan bahwa ibu itu adalah madrasah, ibu itu adalah sekolah. Sehingga ketika seorang ibu mempunyai wawasan yang luas, dia akan bisa menularkan ilmunya kepada putra-putrinya. Hari ini generasi milenial kita sudah dihadapkan kepada media sosial. Jadi terkadang anak-anak kita lebih percaya kepada Google daripada kepada orang tua. Tapi ketika orang tua mempunyai wawasan keilmuan yang luas, dia akan bisa memfilter kepada anak-anaknya dan mengarahkan mana yang terbaik dari media sosial ataupun mana yang berdampak negatif dari media sosial. Sebenarnya itu harapan yang diinginkan oleh Raden Ajeng Kartini. Dan yang paling terpenting seperti sejarah Raden Ajeng Kartini, budi pekerti. Hari ini anak-anak kita sudah mulai pupus dengan budi pekerti. Maka ini adalah peran tugas seorang ibu untuk tetap mengajarkan ketauladanan kepada anak-anak kita. Biasakanlah seorang istri mencium tangan suami ketika setelah sholat berjamaah. Biasakanlah seorang istri mencium tangan suami ketika misalnya akan berangkat bekerja. Biasakanlah seorang istri pamit dan mencium tangan suami ketika misalnya pulang dari kantor. Anak-anak akan menilai, oh ibu saja begitu mengabdinya kepada, berbaktinya kepada ayah. Nah saya juga harus seperti itu. Maka motivasi ketauladanan itu penting dan itu harus dipupuk dalam keluarga. Yang pertama adalah dari seorang ibu dan dari seorang ayah.
Iya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung ya, karena ini banyaknya yang di kolom chat, atau ada yang ingin bertanya dari kantor Sumeneb? Atau mungkin yang bergabung di Zoom meeting ini bisa untuk raise hand kalau misalnya ingin bertanya secara langsung? Belum ada. Baiklah, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di kolom chat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi. Izin mengajukan pertanyaan bagaimana sebaiknya menyikapi normalisasi terhadap bahan bercandaan yang bersifat seksis atau mungkin yang pelecehan gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Mohon dijawab kepada Ibu Haji Dewi Khalifah. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, dan mungkin perempuan ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi, perempuan ini perhiasan ya. Tidak diapa-apakan, perempuan ini sudah cantik karena memang sudah kudrah iradahnya Allah seperti itu. Maka yang pertama, memang sebenarnya kemuliaan seseorang itu tergantung dari bagaimana dia menyikapi kehidupan dan bagaimana dia juga bersikap. Insya Allah kalau kita bersikap sopan, bersikap santun, memakai budi pekerti yang baik, saya yakin ada banyak orang yang sungkan juga untuk istilahnya bertanya-bertanya atau bercanda dalam hal yang melecehkan kita. Andai pun misalnya ada, karena saya ini hidup di organisasi dari mulai tahun 90, sering bertemu juga dengan laki-laki misalnya ya. Kadang memang ada celetukan mungkin yang sebenarnya risih, tidak enak. Saya biasanya selalu sampaikan, maaf Bapak, sebaiknya mungkin bahasa yang lebih sopan yang bisa dipakai. Kita ini kan sudah diajarkan untuk akhlak yang baik. Saya selalu sampaikan seperti itu. Insya Allah biasanya itu tidak akan berulang kembali. Memang terkadang hal yang seperti itu kemudian disampaikan, sok suci, sok apa, sok baik. Tapi saya selalu menyampaikan yang penting kulil haq walau kana murad. Dalam agama yang disampaikan seperti itu. Sampaikan sesuatu yang baik walaupun itu terasa pahit. Tapi insya Allah pasti ada hikmahnya dan dia tidak akan bercanda yang bukan-bukan lagi. Kemudian yang kedua, menjaga sikap. Insya Allah kalau seorang perempuan bisa menjaga sikap dengan baik, dengan kesolehannya, insya Allah jarang orang yang akan melecehkan. Saya sering perjalanan jauh, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dan Alhamdulillah, sampai hari ini selalu dilindungi oleh Allah. Karena saya selalu pertama memang tidak lepas wudhu. Jadi saya tidak lepas wudhu. Dan yang kedua, saya selalu berusaha berzikir kepada Allah sesingkat apapun. Walaupun misalnya hanya membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, atau misalnya ya Rahman ya Rahim misalnya. Dan yang selalu saya baca itu adalah Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, mudahkan segala urusan saya dan akhirkanlah urusan saya itu dengan kebaikan. Itu yang selalu saya baca. Sehingga insya Allah itu bagian dari doa kita, ikhtiar kita memohon kepada Allah, pertama agar kita dilindungi, dan yang kedua agar setiap perjalanan kita, gerak-gerik kita itu dimudahkan oleh Allah. Saya yakin kalau ada pertanyaan di media sosial yang sifatnya misalnya melecehkan, pertama sebaiknya tidak dijawab, kemudian mungkin bisa dijawab dengan bahasa Astaghfirullahaladzim. Itu saja mungkin. Insya Allah siapapun yang akan ngecat, WA kepada kita dengan bahasa yang tidak enak lagi itu akan sungkan. Maka biasakanlah kita bersikap dengan memuliakan diri kita sendiri. Insya Allah orang lain juga akan memuliakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang diberikan. Ini pertanyaan terakhir hari ini. Ini dari laki-laki Ibu kebetulan. Jadi ini dari Mas Dio Aditya Aji. Assalamualaikum, mau bertanya Bu, bagaimana cara meyakinkan seorang laki-laki yang masih berpikiran bahwa perempuan yang berwawasan atau berkarir atau berpendidikan tinggi di atas seorang laki-laki, maka harga diri laki-laki sebagai seorang pemimpin itu berkurang. Karena peran seorang wanita juga sangat penting untuk saling membantu dan mensupport.
Begitu Bu pertanyaannya, mohon dijawab. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Mungkin pertama adalah komunikasi. Kalau dalam keluarga, komunikasi ini utama. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Pertama memang izin. Kalau seorang istri, dia akan melangkahkan kakinya atau dalam hal ibadah apapun tetap harus izin kepada suami. Maka izin ini penting. Dan izin ini juga harus disampaikan latar belakangnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa niatnya kita untuk bekerja, untuk berkarir. Kalau itu disampaikan dengan baik, insya Allah suami akan mengizinkan. Dan yang kedua, kita harus bisa membuktikan bahwa kita memang bisa membagi waktu. Memang perempuan ini agak berat ya ketika menjadi wanita karir, menjadi wanita pekerja. Karena kalau laki-laki dia aktif di publik, mungkin di domestik ada perempuan. Tapi ketika perempuan aktif di dunia publik, dia juga harus berperan ganda dengan menjadi orang yang berperan sebagai ibu atau istri di dalam hal domestik. Maka pertama harus bisa membagi waktu dengan baik. Bagaimana dia tugas-tugas dalam keluarga tidak terbengkalai, misalnya urusan memasak kan bisa minta dibantu oleh orang lain. Tapi ketika misalnya dia harus menunaikan tugas sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang ibu, memang ini yang harus pintar-pintar kita. Tanggung jawab sebagai seorang istri ataupun ibu harus dilakukan dengan pembagian waktu yang jelas dan prioritas. Mana yang harus kita dahulukan. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau seorang istri penghasilannya lebih tinggi, ya mohon maaf, memang masih ada beberapa yang kadang dia merasa ini loh penghasilan saya lebih tinggi. Jadi pengalaman saya waktu masih ada Pak Kiai, saya selalu menyampaikan kepada beliau ketika kami sering bicara guyon-guyon, bercanda. Saya selalu sampaikan, Mbah, panjenengan ini kepala keluarga. Saya sangat membutuhkan panjenengan dan bimbingannya panjenengan. Saya ini bukan apa-apa. Seorang istri itu tidak akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan akhirat selain ridhonya, salah satunya adalah ridhonya suami. Kalau seorang istri ini surganya ada di suami. Kalau seorang suami surganya ada di ibunya. Itu bedanya. Maka belajarlah untuk selalu memuliakan suami. Jadi walaupun misalnya saya punya rezeki hari ini segini, mungkin baiknya untuk apa ya, Mbak? Apakah ini untuk pendidikannya anak-anak atau mungkin Abah punya pemikiran lain? Saya selalu sampaikan seperti itu. Jadi beliau tidak merasa ditinggalkan, tapi beliau merasakan bahwa ini ada bagian positif dan manfaat yang diberikan oleh istri saya membantu saya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita merasa dengan ego kita karena kita sudah mempunyai kedudukan yang tinggi kemudian menomorduakan suami, maka ini akan menjadi sebuah masalah dalam keluarga. Masih ada nih. Terima kasih banyak jawaban saya. Mohon maaf. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Ibu dan atas sharing session-nya. Kesimpulannya mungkin menjadi perempuan itu harus dituntut untuk serba bisa dalam segala aspek. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang salihah. Semoga banyak wanita-wanita di Indonesia dalam segala hal di kehidupannya, terutama wanita-wanita yang ada di dalam lingkungan PT Garam Persero. Amin ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya adalah pembacaan doa yang dalam kesempatan kali ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Haja Dewi Khalifah. Kepada Ibu kami persilahkan. Masih ada izin sebentar.
Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah mudah-mudahan doa kita diijabah karena salah satu doa yang diterima ini adalah doa setelah selesai azan. Alhamdulillah waktu kita berdoa pas setelah selesai azan. Mudah-mudahan pertama kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang solih dan solihah, dan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana kulla umurana umurul khair fid dunya wal akhirah. Allahumma anisna wajburna wahdina li solihil a'mali wal ahlak. Innahu la yahdi li solihiha wa la yusrif an sayyiha illa anta. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma ya Allah, di hari yang penuh kemuliaan keberkahan ini kami memohon kepadamu ya Allah. Pertama, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa seluruh sanak sahabat saudara kami, dosa jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemuliaan dunia akhirat beserta anak cucu kami ya Allah, seperti Engkau memuliakan bulan Ramadan ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kami derajat yang tinggi beserta anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau meninggikan derajat para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami perempuan-perempuan yang salihah, perempuan-perempuan tauladan, istri-istri yang solihah, ibu-ibu yang bisa memberikan tauladan untuk anak-anaknya. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bisa menjadi tauladan di sekitar kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh langkah perjalanan kami sebagai ibadah kepadamu. Ya Allah, jangan Engkau murkai kami ya Allah. Jangan Engkau berikan kami dengan musibah bencana yang kami tidak mampu menanggungnya. Allahumma ya Allah, angkatlah pandemi COVID-19 ini.
agar kami bisa kembali kepada situasi normal. Allahumma ya Allah, jadikanlah kehidupan kami husnul khotimah. Semakin hari kami bisa memperbaiki ibadah kami, tingkah laku kami, budi pekerti kami, agar kami menjadi orang-orang yang takwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'aana bi karamatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Dewi Khalifah, kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah mau untuk sharing ilmu bersama kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat untuk kami semua ke depannya. Dengan demikian, berakhir sudah acara diskusi publik peran wanita dalam berkarya dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2021. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.